Berikutnya kita lihat cek yang tanda kunci ini rekan-rekan. Saya akan nyalakan ulang ya. Nah, dia akan padam beberapa detik setelah kita on. Nah, itu adalah lampu untuk indikator bahwa jika nanti itu menyala ya saat kita berjalan, kemungkinan waktunya servis sudah dekat rekan-rekan. Jadi hanya pengingat untuk servis. Yang berikutnya ini ada indikator yang sebelah sini juga rekan-rekan. Itu adalah indikator jika kita menekan pedal rem dan pedal gas secara bersamaan. Nah, nanti akan terdeteksi itu rekan-rekan. Dia akan menyala kalau kita menginjak pedal rem dan pedal gas secara tidak sengaja ya, secara bersamaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kami akan memberikan informasi tentang lampu indikator yang ada di mobil Agya 2023 ya rekan-rekan. Untuk indikator ini harus rekan-rekan perhatikan karena semua indikator ini berhubungan dengan mesin, dengan sistem listrik, dengan oli, dan juga pengamannya yang lain. Sehingga rekan-rekan harus memperhatikan jangan sampai nanti terjadi mogok ya untuk kendaraannya karena kelalaian kita tidak memperhatikan indikator yang ada di speedometer. Baiklah rekan-rekan, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar rekan-rekan tidak ketinggalan saat kami membuat video yang terbaru. Baiklah rekan-rekan, untuk indikator ini nanti setelah kita hidupkan mesin ya, semua indikator ini harus dalam keadaan padam ya rekan-rekan. Akan kita coba starter dulu. Nah, semua indikatornya tidak ada ya rekan-rekannya, kecuali yang biru ini rekan-rekan, yang atas. Kalau yang atas ini karena kita mesinnya masih dingin ya, sehingga untuk indikatornya ini masih nyala rekan-rekan karena baru dihidupkan. Nanti tapi kalau misalkan setelah kita 2 menit atau 3 menit setelah kita panaskan, nanti indikator yang biru ini nanti dia akan hilang dengan secara otomatis ya rekan-rekan. Tapi untuk yang lainnya itu nanti harus tidak menyala ya. Berarti ini keadaan untuk semua sistemnya dia normal. Jika nanti salah satunya ada yang menyala, nah rekan-rekan harus langsung melakukan pemeriksaan dari sistem apanya sih yang mengalami kerusakan atau kendalanya, seperti itu. Baiklah rekan-rekan, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari huruf P ini ya. Nah, ini yang menyala. Ini saat kita tarik rem tangan akan nyala untuk huruf P nya. Pada saat kita turunkan nanti dia akan padam ya untuk lampunya atau tidak menyala rekan-rekan. Berarti ini keadaannya normal, saat kita tarik menyala, pada saat kita turunkan dia harus mati. Itu untuk indikator lampu yang ada huruf P nya ya untuk rem tangan. Nah, kita lihat rekan-rekan, untuk yang warna biru sudah tidak menyala lagi, berarti otomatis keadaan untuk
mesinnya sudah mulai, temperaturnya sudah naik ya, tidak dingin lagi. Nah sebaiknya kalau mau menjalankan kendaraan ditunggu dulu sampai lampu yang warna biru tadi padam dulu ya rekan-rekan, baru kendaraannya dijalankan, seperti itu. Baiklah, kita mulai untuk indikator yang selanjutnya. Nah ini rekan-rekan ada yang berkedip di sebelah kanan sini ya. Nah ini adalah lampu untuk sistem immobilizer rekan-rekan. Jadi kalau pada saat kita matikan terus remote-nya kita jauhkan, tidak ada di kendaraannya, itu otomatis akan nyala ya secara otomatis. Tapi kalau kita on, kita akan coba on rekan-rekan. Ini ACC. Nah pada saat di ACC pun dia sudah mati ya, tidak berkedip lagi, menandakan untuk remote-nya terdeteksi oleh sistem immobilizer ya. Karena kalau misalkan remote ini dia tidak terdeteksi ya rekan-rekan oleh sistem immobilizer, pada saat kita ACC atau on dia akan berkedip terus, seperti itu. Berikutnya kita lihat cek yang tanda kunci ini rekan-rekan. Saya akan nyalakan ulang ya. Nah dia akan padam beberapa detik setelah kita on. Nah itu adalah lampu untuk indikator bahwa jika nanti itu menyala ya saat kita berjalan, kemungkinan waktunya servis sudah dekat rekan-rekan. Jadi hanya pengingat untuk servis. Kadang-kadang kita selalu lupa ya untuk servis. Nah itu dia akan menyala kembali jika waktu servis untuk kendaraannya sudah sampai ya. Nanti settingannya tergantung dari kendaraannya rekan-rekan, seperti itu. Yang berikutnya ini ada indikator yang sebelah sini juga rekan-rekan. Itu adalah indikator jika kita menekan pedal rem dan pedal gas secara bersamaan. Nah nanti akan terdeteksi itu rekan-rekan. Dia akan menyala kalau kita menginjak pedal rem dan pedal gas secara tidak sengaja ya, secara bersamaan, seperti itu. Misalkan dalam keadaan panik kita nginjak gas dan nginjak rem secara bersamaan, itu akan menyala rekan-rekan. Nah yang berikutnya ini untuk lampu indikator tekanan oli rekan-rekan. Kalau misalkan untuk olinya habis ya, atau kurang dari tekanannya, atau ada switchnya rusak, biasanya dia akan menyala. Nah yang berikutnya ini adalah untuk indikator pengisian baterai ya, yang dari alternator. Biasanya nanti kalau pada saat kita jalan lalu menyala, kemungkinan bisa terjadi kerusakan di soketnya ataupun di alternatornya tidak ada pengisian ke baterainya ya rekan-rekan, atau kabelnya. Nah yang berikutnya ini adalah untuk lampu check engine ya, yang warna kuning. Lampu check engine itu dia akan normalnya pada saat tadi kita starter kan dia mati ya, pada saat kita berjalan dia hidup. Nah kemungkinan ada masalah di sistem EPI-nya rekan-rekan. Dia akan memberikan informasi bahwa ini sistem EPI mengalami kerusakan. Nah rekan-rekan harus langsung melakukan pemeriksaan ke bengkel ya, takutnya ada kerusakan di ECU-nya, di sensornya, ataupun di kabel-kabelnya, tapi berhubungannya dengan sistem EPI rekan-rekan. Yang berikutnya untuk yang sebelah sini rekan-rekan, ini adalah indikator untuk EPS ya, atau Electronic Power Steering rekan-rekan. Jadi kalau misalkan mengalami setirnya berat, nah biasanya dia akan muncul nih. Nanti kita harus scan ya. Dia akan memberikan informasi dari mana sih kerusakannya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini rekan-rekan untuk yang tanda lampu ini ya, kita lihat. Nah tanda lampu yang kuning ini, yang atas itu biasanya dia akan berkedip kalau misalkan baterai remote-nya habis atau remote-nya tidak terdeteksi pada saat kita akan
menstarter mobil ya. Itu dia akan berkedip, akan nyala kalau misalkan baterai remote-nya habis. Untuk usia baterai remote-nya biasanya 3-4 tahun rekan-rekan untuk baterai remote-nya. Yang berikutnya ini ada untuk Eco rekan-rekan. Yang Eco ini adalah kalau kita menjalankan kendaraannya di RPM 3000 dengan kecepatan antara 60-80, biasanya dia akan nyala terus nih, untuk menandakan bahwa penggunaan bahan bakarnya irit ya rekan-rekan. Yang berikutnya ini ada airbag, dia akan padam setelah kisaran 4 detik ya. Kalau misalkan airbagnya nanti dia bermasalah, dia akan nyala ya rekan-rekan. Nah yang berikutnya yang terakhir yang sebelah sini, ini adalah untuk ABS anti-lock brake system ya rekan-rekan. Kita on, nah ada ABS, dia akan mati. Itu untuk sistem ABS-nya ya. Jadi kalau misalkan bermasalah di sistem pengeremannya, di modulnya ataupun di kabelnya, biasanya ada yang digigit tikus, dia akan menyala juga ya. Atau bearingnya bermasalah. Yang berikutnya ini ada yang tanda seru rekan-rekan, dia akan mati ya. Untuk tanda seru yang sebelah sini saya on ulang. Nah itu adalah untuk minyak rem. Jadi kalau minyak remnya habis atau kurang dari minimal, indikator itu dia akan menyala ya. Nah kalau yang di sini, yang sebelah sini adalah ini untuk indikator TRC dan PSC ya rekan-rekan. Vehicle Stability Control untuk di kendaraannya, dan traction control ya. Kita akan on, dia akan nyala, tapi akan mati setelah beberapa detik. Untuk ini bisa disetting di on atau di off kan. Nah untuk TRC ini bisa di on atau di off kan ya rekan-rekan. Tombolnya ada di sebelah kanan ya rekan-rekan, sebelah kanan setir. Nah itu untuk on dan off TRC nya. Jadi rekan-rekan untuk indikator-indikator ini sangatlah penting. Jadi rekan-rekan harus memperhatikannya ya. Pada saat satu indikator menyala, rekan-rekan harus segera ke pinggir. Nah dicek dulu nih, indikator apa nih yang menyala. Takutnya nanti dari temperatur misalkan ya. Kita on. Nah yang merah itu nanti rekan-rekan ada yang paling atas, yang ini ya. Nah kalau ini kan merah, kalau tadi kan biru. Nah kalau yang merah ini pada saat kita berjalan, misalkan nanti nyala atau berkedip, rekan-rekan harus segera ke pinggir. Jangan dipaksakan untuk jalan kendaraannya, karena akan mengakibatkan overheat dan mengakibatkan bisa nantinya turun mesin rekan-rekan. Tapi dengan kita langsung ke pinggir melakukan penanganan, mungkin masalahnya hanya dari kebocoran selang atau kebocoran radiator ataupun tutupnya radiator, kita bisa tangani sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sampai jutaan rupiah ya rekan-rekan. Jadi kalau misalkan ini saya ulangi, untuk indikator ini ada muncul saat kita berjalan, rekan-rekan harus selalu waspada, langsung saja mencari tempat dan ke pinggir. Untuk kendaraan didiamkan dulu dan dicek indikator apa yang menyala gitu. Jadi takutnya ada hal yang berbahaya seperti oli, nanti indikator temperatur yang bisa berakibat fatal ke kendaraannya. Nah mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan, di-share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.